Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat hadir bersama-sama di majlis ilmu di rumah Allah yang paling Allah cintai. Ahabbul bilad indallahi masajiduha, ya, bagian bumi, bagian satu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Sementara yang kita lakukan juga adalah bagian yang juga Allah ridhai, yaitu kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, ya. Sekalian juga bisa kita niatkan duduknya kita di sini untuk menunggu waktu sholat berikutnya, ya. Sebab menunggu waktu sholat itu juga ada fadilah dan keutamaannya, yaitu dia akan dihitung seperti orang yang sedang sholat, ya. Kita mungkin sholat cuma 5 menit, 10 menit, ya. Akan tapi ketika kita duduk di satu masjid, ya, kita niatkan untuk menunggu sholat berikutnya, ya, maka kata Rasulullah SAW, inna ahadakum fis sholati madamatis sholatu tahbisuh, ya, sesungguhnya seseorang akan dicatat sebagai sedang melakukan sholat selama sholat itu yang mencegahnya untuk tidak keluar dari majlis tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan diri kita untuk selalu menyegarkan dan meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkara ini akan memberikan kebaikan bagi kita. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, Allah akan berikan dia pemahaman agama. Pemahaman agama tidak dapat diraih kecuali dengan belajar, ya, maka hadir di majlis ilmu sesungguhnya tak lain merupakan jalan bagi kita untuk menjadi orang baik. Dan itu juga merupakan tanda Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema dalam kajian fikih, ya. Insyaallah jika memang jadwal saya urut, ya, setiap bulan, maka kajian yang akan saya berikan memang terkait dengan masalah fikih, ya, atau seputar masalah hukum syariat, ya. Permasalahan yang kita bahas sekarang adalah tentang keutamaan dan kedudukan sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib insyaallah, ya, sudah menjadi komitmen kita, sudah menjadi kesadaran kita untuk kita lakukan sebagai sebuah kewajiban, ya. Tapi jangan lupa, selain perkara yang wajib dalam syariat Islam selalu ada perkara sunnah yang mendampinginya. Sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, ya, sedekah ada yang wajib ada yang sunnah. Nah, perkara-perkara sunnah ini meskipun, ya, istilahnya sunnah, jangan sampai kita mudah mengabaikannya. Jangan sampai kita menyepelekannya. Ini yang kadang-kadang kita salah dalam mensikapinya. Ketika itu wajib, kita takut sekali meninggalkannya, meskipun itu benar. Tapi ketika kita tahu itu perkara sunnah, kita merasa ringan, merasa santai untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya sunnah, jika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, kita cuma fokus pada masalah kalau ditinggalkan nggak berdosa. Padahal ada perkara yang penting
kalau dilakukan mendapatkan pahala. Sementara orang yang beriman, yang namanya pahala itu mestinya adalah sesuatu yang harus dan selalu dia cari dalam kehidupannya. Ya, maka itu dikatakan oleh salah seorang ulama, beda antara kita dengan para sahabat kalau melihat perkara sunnah. Kalau para sahabat ketika tahu itu perkara sunnah, mereka berlomba-lomba melakukannya. Kalau kita kebalikannya, tahu itu perkara sunnah, kita malah menjadikannya sebagai alasan, nggak apa-apa ditinggalkan, kan cuma sunnah gitu ya. Nah ini pola pikir, mindset seperti ini harus kita rubah. Ketika kita tahu itu perkara sunnah, berarti kita berusaha sedapat mungkin untuk dapat melakukannya. Setidaknya kalau tidak terus menerus, sekali waktu kita melakukannya ya, jangan sampai kita mengabaikannya. Baik, para hadirin sekalian, sholat sunnah ya, dalam fikih Islam itu disebut juga dengan sholat nafilah atau nawafil ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih kadang-kadang istilah sholat sunnah disebut nawafil atau nafilah. Ini ada dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak ya, dan di waktu malam sholat tahajudlah sebagai nafilah. Apa artinya nafilah? Nafilah artinya tambahan dari yang sudah diwajibkan. Yang sudah diwajibkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Ada lagi tambahan dari kewajiban tersebut yang disebut dengan sholat sunnah. Baik, kenapa kita sholat sunnah? Atau apa keutamaan sholat sunnah? Ya, keutamaan sholat sunnah diantaranya adalah menyebabkan ya, turunnya cinta Allah dan pemeliharaan Allah kepada kita. Ya, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah cinta hambanya, urusannya selesai. Urusannya akan mudah. Bukan hanya itu, Allah janjikan akan memelihara kita. Ya, dalam satu hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kalau hambaku selalu melakukan perkara sunnah, aku akan mencintainya. Ya, jadi kalau orang suka melakukan sunnah, terutama sholat sunnah, Allah akan cinta. Kalau aku sudah cinta, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Itu kata Allah. Kalau aku sudah mencintainya, ya, ini kita singkat maknanya, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi tangannya dan kakinya. Ya, apa maknanya? Maknanya kata para ulama, Allah akan membimbing dan menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, kaki dan tangan kita. Dari apa? Dari segala sesuatu yang buruk, baik buruk dalam urusan dunia, musibah, bencana, kecelakaan, atau buruk dalam urusan agama. Allah jaga mata kita, pendengaran kita, tangan kita dari sesuatu yang dapat merusak agama kita, dari maksiat, dari kemungkaran dan seterusnya. Artinya orang semakin rajin melakukan perkara sunnah, semakin hidupnya insya Allah akan terbimbing dan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah lagi, wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Kalau dia minta kepadaku, aku akan berikan. Kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Ini juga memberikan makna, orang kalau suka melakukan perkara sunnah,
di antaranya sholat sunnah, insya Allah doanya makbul, doanya mustajabah. Kita pengen agar doa kita dikabulkan. Salah satu caranya gimana? Suka-sukalah, sering-seringlah melakukan amalan sunnah, ya. Terutama sholat sunnah. Satu lagi di antara keutamaan sholat sunnah apa? Menambal, menutupi segala kekurangan, ya, atau keburukan atau cacat pada sholat fardu. Ya, kita sholat fardu wajib, harus. Tapi namanya manusia, apalagi kita, betapa sering kita sholat fardu penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang sholatnya di akhir waktu, ya. Kadang-kadang syarat rukunnya kurang terpenuhi, begitu ya. Kadang-kadang khusyuknya tidak ada. Itu kan sering terjadi, ya. Nah, kekurangan pada sholat-sholat fardu itu dapat kita tambal dan kita tutup kalau kita rajin sholat sunnah, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Ya, nanti yang pertama kali dihisab dari seorang hamba apanya? Sholatnya. Fa in kana akmalaha wa illa qala Allah azza wa jalla. Kalau dia sudah sempurnakan sholatnya, ya bagus. Tanda yang lain akan baik, akan sempurna. Tapi kalau tidak gimana? Sholat fardunya banyak lalainya, ya tadi, ya kadang ketinggalan, kadang kesiangan, ya kadang asal-asalan, ya sholat sekenanya aja. Sering nggak kita begitu? Kadang-kadang sering juga. Apalagi kalau udah mepet-mepet, malam sudah ngantuk, ya sholat isya, ya udahlah di akhir waktu, udah gitu dilakukan asal-asalan. Nah, kalau dia banyak tidak sempurnakan sholat fardunya, apa kata Allah? Kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, Allah akan berkata, unduru li abdi min tatawwu. Lihat hambaku, ada nggak sholat sunnahnya? Fa in wujida lahu tatawwu, jika ternyata dia punya stok, ya bahasa kita, jika dia punya simpenan yang banyak dari sholat sunnah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akmilu bihil fardhah. Sempurnakan tadi, tambal tadi kekurangan-kekurangan pada sholat fardu. Jadi para hadirin sekalian, ya sekali lagi sholat sunnah ini sudah Allah sediakan bagi kita agar kita betul-betul memanfaatkannya, jangan menyia-nyiakannya. Di samping tadi kenapa Allah cintai? Kenapa Allah cintai orang yang suka sholat sunnah? Sebab orang yang suka melakukan sunnah itu tanda yang sangat kuat bahwa dia cinta sama Allah. Sebab orang kalau cinta biasanya dia tidak hanya membatasi diri pada perkara yang wajib. Itu memang wajib. Kalau dia cinta, ya, maka jangankan yang wajib, yang sunnah pun dilakukan. Ya. Nggak ada yang memaksa dia, nggak ada yang mengancam dia kalau kamu tinggalkan dosa, tidak. Tapi karena dia cinta kepada Allah, cinta kepada ajaran Allah, dia lakukan. Makanya orang seperti itu dapat cinta Allah. Ya, ibarat orang bekerja, katakan dia bekerja 8 jam kewajibannya, tapi dia tambah lagi setengah jam nih sekalian biar kerjaan saya bagus. Biasanya karyawan kayak gini disenangin dan dicintai sama perusahaannya, loyalitasnya bagus, ya, maka biasanya akan dikasih bonus, dikasih reward, dikasih hadiah. Kenapa? Kelihatan dia loyalitasnya, kelihatan dia kecintaannya kepada perusahaannya, kepada tempat kerjanya. Nah, begitu juga kita dengan ibadah, ya. Jangan hanya mencukupi diri kita dengan perkara yang wajib. Baik, para hadirin sekalian, sholat sunnah ada beberapa pembagiannya.
Ada beberapa pembagiannya. Di antaranya para ulama membagi sholat sunnah dalam kategori sholat sunnah muakkadah. Ya, sholat sunnah muakkadah ini adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Biasanya sholat-sholat seperti ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Ini sholat sunnah muakkadah. Di bawahnya sholat sunnah ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan, tapi tetap sunnah, bagus kalau dilakukan. Berarti untuk sholat sunnah muakkadah perhatian kita harusnya lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Di antaranya misalnya apa? Sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, dikenal dengan istilah qobliyah dan ba'diyah. Itu muakkadah, khususnya yang 12 rakaat yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 12 rakaat sholat sunnah rawatib? 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi pelaksanaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sholat sunnah rawatib. 2 rakaat sesudah zuhur, berarti semuanya 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, tambah jadi 8 rakaat. 2 rakaat sesudah isya, tambah jadi 10 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum subuh, itu 12 rakaat. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang rutin melakukan 12 rakaat rawatib akan Allah bangunkan rumahnya di surga. Banallahu baitan fil jannah. Ya, ini jangan sampai kita nggak punya rumah di surga, di akhirat. Ya, padahal surga Allah seluas langit dan bumi. Ya, di dunia aja orang rebutan biar punya rumah. Ya, usaha mati-matian biar punya rumah. Padahal rumahnya bakal ditinggal. Bakal dia tinggal. Harusnya dia peduli dengan rumahnya di akhirat. Salah satu caranya bagaimana? Biasakan lakukan sholat sunnah rawatib. Begitu ya. Sholat witir juga disebut muakkadah. Sholat witir. Kita ini kadang-kadang pemahamannya sholat witir cuma bulan Ramadan aja. Kalau hari-hari biasa nggak sholat witir. Padahal sholat witir baik Ramadan, di luar Ramadan disyariatkan, ya, dianjurkan, sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama, khususnya dalam mazhab Hanafi, mengatakan sholat witir itu wajib. Ya, tapi mayoritas para ulama mengatakan sunnah, tapi sangat ditekankan. Ya, lakukan saja. Kalau memang sulit, kita belum biasa, habis sholat isya, lalu sholat rawatib 2 rakaat, tambah minimal sholat witir 1 rakaat sudah cukup. Ya, 1 rakaat sudah cukup, kita biasakan dulu. Ya, nanti setelah itu kita tambah 3 rakaat dan seterusnya. Atau kita lakukan nanti menjelang tidur, boleh. Ya, atau di akhir malam setelah sholat tahajud. Silahkan dicari yang paling mudah baginya. Yang penting jangan ditinggalkan. Jadi nggak ada alasan, aduh maaf saya nggak sempat bangun sebelum subuh makanya nggak sholat witir. Bisa dilakukan sebelum tidur. Sholat id juga termasuk sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat idul fitri dan idul adha. Selebihnya ya bisa masuk muakkadah, bisa masuk ghairu muakkadah. Paling tidak sholat-sholat ini tadi, sholat rawatib, sholat witir, sholat id, itu hendaknya dimaksimalkan. Ya, termasuk juga sholat tahajud sebenarnya, tapi paling tidak sholat witir. Sebab kalau sholat witir dilakukan, setidaknya dia sudah sholat malam. Ya, sudah sholat malam. Baik, kemudian dari segi sebabnya, sholat sunnah itu ada yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah ya mutlak begitu aja. Dia niat sholat sunnah saja, ya, tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Dia pengen sholat aja. Ya, ini kita udah jarang yang kayak gini. Dahulu para sahabat senang banget sholat sunnah mutlak.
Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Begitu ya. Kalau kita udah jarang, kita paling-paling sholat yang ada sebabnya. Itu memang bagian yang kedua, sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat sunnah yang ada sebabnya, yaitu kalau ada sebabnya disunnahkan sholat. Kalau nggak ada, nggak disunnahkan. Ini tidak terkait waktu, kapan saja. Misalnya apa? Sholat sunnah jenazah. Ya. Kenapa kita sholat jenazah? Karena ada jenazah. Kalau nggak ada jenazah, tidak sholat. Ya, tidak sholat. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid? Karena kita masuk masjid. Kalau nggak masuk masjid, nggak sholat tahiyatul masjid. Itu namanya sholat karena ada sebabnya. Sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana? Ada gerhana. Nggak ada gerhana, kita tidak sholat. Ya, itu namanya sholat yang ada sebabnya. Dzatus sabab. Ya. Ya. Kemudian ada sholat sunnah yang bukan karena sebab, tapi karena waktu. Ini waktunya untuk sholat. Seperti sholat rawatib tadi, ya, sholat witir, sholat duha, ya, sholat malam. Itu sholat yang terkait dengan waktu, bukan terkait dengan sebab. Maka dikaitkan dengan waktu. Jangan lakukan sholat di luar waktunya, lakukan sholat pada waktunya. Baik, karena itu kalau kita sering dengar hadis-hadis atau pelajaran tentang waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, itu para ulama mengatakan itu berlaku bagi sholat sunnah mutlak, ya, yang memang asalnya pun kita tidak melakukan. Ya, jadi memang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim, ya, ada waktu-waktu di mana orang dilarang sholat. Ya. Pertama setelah subuh. Jadi habis sholat subuh nggak ada sholat rawatib, nggak ada sholat ba'diyah. Kemudian yang kedua ketika matahari terbit, persis matahari mulai terbit, nggak boleh sholat. Tunggu dulu sampai dia tinggi, ya, sampai dia tinggi, ya, sampai dia tinggi sepenggalan, kalau kata seukuran galah gitu ya, kalau kata orang dulu gitu. Ya kira-kira 5 sampai 10 menit setelah terbit baru masuk nanti itu waktu duha, boleh lagi sholat. Kemudian dilarang lagi sholat ketika matahari persis di atas kita sampai dia tergelincir. Itu kisarannya lagi-lagi 5-10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian dilarang lagi sholat setelah asar. Setelah asar. Jadi nggak ada ba'diyah asar. Ba'diyah subuh, ba'diyah asar nggak ada. Tapi kalau ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ada. Kemudian dilarang lagi sholat ketika matahari mau terbenam. Ya, jadi kalau sering ada orang wisata untuk melihat sunset, ya, dan sunrise gitu ya. Sunrise apa sunrise? Ya. Ya. Matahari tenggelam, matahari terbit, itu waktu yang kita nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Cuma itu kalau sholatnya mutlak. Kalau sholatnya ada sebabnya, boleh. Sholatnya ada sebabnya. Misalnya habis subuh ada yang meninggal, pengen disolatin saat itu juga. Kita sudah sholat subuh, matahari belum terbit, boleh nggak sholat? Boleh. Karena itu ada sebabnya. Habis asar kita pergi ke masjid, ya, masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid, boleh. Ya, kenapa? Karena ada sebabnya, yaitu masuk masjid. Baik, kemudian ada beberapa ketentuan dalam sholat sunnah yang penting untuk kita pahami. Pertama, semangat sholat sunnah jangan mengabaikan sholat wajib. Bagus sih semangat sholat sunnah, tahajud, sholat witir, sholat duha, tapi sholat wajibnya dia abaikan, dia sepelekan. Giliran tahajud, masya Allah, ya, cakep bener sholatnya.
Sholat fardunya asal-asalan. Nah ini keliru. Ya, karena urutannya adalah sholat fardu dulu, baru sunnah. Ya, jadi dalam masalah ibadah ada juga prioritas, ya, urutan-urutannya. Ya, kadang-kadang banyak orang, ya, bukannya salah, ya, tapi prioritasnya nggak tepat. Ya, melakukan perkara sunnah yang wajib ditinggalkan. Ya, yang wajib ditinggalkan. Sholat sunnahnya giat, sholat fardunya ada yang diabaikan. Sodakoh rajin, betul sodakoh. Ya, bukan kita nyepelehin atau meremehkan, tapi yang wajib jangan ditinggalkan. Zakatnya misalnya, dia terkena wajib zakat, harus dikeluarkan. Itu dulu. Bayar utang, ya, udah jatuh tempo, kita nggak bayar-bayar, kemudian kita sodakoh ke sana, itu keliru. Bayar utang dulu kalau dia sudah jatuh tempo. Walaupun karena gara-gara bayar utang, duit kita habis, nggak bisa sodakoh, nggak apa-apa. Ketimbang kita sodakoh, bayar utang belum. Sebab itu yang wajib. Jadi tetap kaedahnya, dahulukan yang wajib, utamakan yang wajib, sempurnakan yang wajib. Sholat sunnah sebagaimana namanya nafilah, fungsinya adalah tambahan, ya, tambahan. Kemudian ada lagi perkara sholat sunnah yang diajarkan. Sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah, ya, dilakukan di rumah. Ini kadang-kadang kita agak sulit, ya. Biasanya orang laki khususnya kalau ke masjid habis sholat maghrib atau sebelum sholat subuh, sholat sunnahnya di masjid, ya. Kenapa? Karena kalau di rumah ada aja gangguannya, ya. Habis sholat maghrib dia pulang belum sholat sunnah. Sampai di rumah udah ada yang ngajak makan, ada yang ngajak ngobrol, pengen ini, pengen itu. Akhirnya sholat aja di masjid. Tapi yang bagus, yang lebih utama kalau dilakukannya di rumah. Di antara manfaatnya adalah apa? Agar rumah kita juga mendapat kebaikan dan keberkahan ibadah yang kita lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ya, ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikan sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya sholat sunnah. Ya, sebab dalam riwayat yang lain, wa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Sholat yang paling utama bagi seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ya. Baik, kemudian ada lagi ketentuan yang lain bahwa sholat sunnah yang dianjurkan, ya, sendiri sebaiknya dilakukan sendiri. Namun tidak mengapa kalau dilakukan berjamaah. Sholat tahajud, ya, itu asalnya sendiri. Ya, sholat witir, sholat duha itu sendiri, ya. Tapi kalau sekali-kali dilakukan berjamaah nggak apa-apa. Pengen sholat tahajud sama istri, sama keluarga, bagus, gitu ya. Sholat duha, ya, biasa di sekolah-sekolah ini suka dibikin anak-anak sholat duha berjamaah, nggak apa-apa, boleh, diboleh. Tapi lebih utama dilakukan sendiri. Kebalikannya, ada sholat yang disunnahkan berjamaah, bagusnya rame-rame. Tapi kalau sendiri pun boleh. Misalnya apa? Sholat taraweh. Sholat taraweh itu afdolnya berjamaah, ya. Tapi kalau dia mau sholat sendiri boleh. Apalagi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, dia kerja jauh ke masjid, ya, pengen ninggalin tempatnya jauh, ya udah dia sholat di situ sendiri, nggak apa-apa, daripada tidak sholat. Tapi kalau masih mungkin dekat kiri kanannya ada masjid, orang sholat berjamaah taraweh, bagusnya sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah mengatakan, innahu man shalla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah. Itu pada sholat taraweh. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai akan dicatat sebagai sholat malam semalaman.
fadilahnya besar. Misalnya apalagi sholat gerhana. Pernah nggak kita sholat gerhana? Ya, itu umumnya sholatnya berjamaah. Tapi katakan nggak sempat, misalnya di satu daerah nggak ada yang bikin sholat gerhana, dia sholat sendiri, boleh sholat sendiri, asal tahu caranya. Ya, gimana sholat gerhana itu? Ya, sholat gerhana itu 2 rakaat, 1 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Itu sholat gerhana. Ya, jadi dia takbir seperti biasa, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, dia ruku. Ruku baca seperti biasa, dia bangun lagi, bukan sujud, bangun lagi, baca lagi Al-Fatihah, baca surat, ruku lagi, bangun lagi, baru sujud. Jadi dalam 1 rakaat ada 2 kali berdiri, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali ruku. Sujudnya sama, tetap seperti biasa. Sujud 2 kali, lalu bangun lagi, rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, bangun i'tidal, baca Al-Fatihah lagi. Ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud, kemudian tasyahud sampai salam. Lakukan sendiri nggak apa-apa, meskipun afdolnya berjamaah. Kemudian ada sholat sunnah yang dapat diqadha. Ya. Ada yang mengatakan ini cuma beberapa sholat sunnah saja. Ada yang mengatakan bisa semuanya. Yang jelas ada riwayatnya, sholat sunnah yang dapat diqadha adalah sholat qobliyah subuh. Ya. Itu dapat diqadha. Ini saking sholat qobliyah subuh, ya, sholat rawatib qobliyah subuh memang memiliki keistimewaan dan keutamaan yang besar. Ya, kata Rasulullah SAW, rok'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ya, maka sayang banget ya kalau orang kesiangan sholat subuh, udah kesiangan sholat subuhnya, kesiangan qobliyah subuhnya. Kadang-kadang dia sempat bangun sholat subuh tapi ketinggalan, khususnya bagi bapak-bapak nih ya, yang suka misalnya sholat subuh ke masjid. Sampai di masjid sudah sholat subuh, padahal dia belum qobliyah subuh. Itu boleh diqadha agar dia tidak ketinggalan fadilah qobliyah subuh. Kapan mengqadhanya? Mayoritas para ulama mengatakan mengqadhanya nanti di waktu duha, kalau matahari sudah terbit. Meskipun memang ada yang mengatakan, sebagian ulama boleh langsung habis sholat subuh. Ya, cuma pendapat ini di samping dia bukan pendapat mayoritas, pendapat ini agak rawan timbul salah paham. Bagi orang yang nggak paham, dianggap nanti itu sholat ba'diyah subuh, lalu dia ikut-ikutan, atau dia menuduh buruk, ini orang kok habis subuh sholat nggak ngerti atau bagaimana, bisa jadi nanti timbul salah paham. Ya, kalaupun dia mau sholat habis subuh, sholat di rumah mungkin, ya, agar tidak timbul salah paham, atau sholatnya di waktu duha, gitu. Itu sholat qobliyah subuh bisa diqadha. Ada lagi sholat yang bisa diqadha apa? Sholat witir. Sholat witir itu bisa diqadha. Bisa diqadha. Ya, dalam satu riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah kalau ketiduran ya di malam hari, maka di siang hari dia sholat 12 rakaat. Kata para ulama itu untuk mengqadha sholat witirnya, karena beliau biasanya sholat witirnya 11 rakaat. 11 rakaat. Ya, itu ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan untuk diqadha kalau dia ketinggalan. Ini menggambarkan ya kedudukan dan besarnya sholat sunnah. Padahal kalaupun dia tidak lakukan, namanya sholat sunnah, tidak berdosa. Baik, terakhir tadi sudah kita sebutkan ya beberapa bentuk sholat sunnah yang dapat kita lakukan ya. Sholat rawatib ya, sholat tahiyatul masjid
Ya, meskipun sholat tahiyatul masjid ini sebenarnya disebut sebagai sholat yang ghairu mustaqillah, yang nggak berdiri sendiri. Dia bisa nempel pada sholat apa saja yang kita lakukan ketika kita masuk masjid. Ya. Misalnya kita masuk masjid, sholat qobliyah subuh, itu dengan sendirinya dia jadi tahiyatul masjid. Jadi nggak perlu juga kita sholat tahiyatul masjid dulu, lalu qobliyah subuh. Ya. Cukup kita qobliyah subuh dengan sendirinya tahiyatul masjid. Ya, kita masuk waktu duha, kita sholat duha, maka itu jadi tahiyatul masjid. Kecuali kalau kita masuk masjid nggak ada niat lain kecuali tahiyatul masjid, ya sudah tahiyatul masjid niatnya, begitu ya. Kemudian sholat duha, ya sudah tadi kita bicarakan sholat duha ini waktunya dari matahari terbit sepenggalan. Ya, jadi kalau sekarang ada waktu syuruk, kira-kira 10-15 menit dari waktu tersebut sampai kapan? Sampai beberapa saat sebelum zuhur. Kira-kira 10-15 menit sebelum zuhur. Itu semua waktu duha. Jadi panjang waktu duha. Ya, kalau orang nggak sempat sholat di awalnya, di pertengahan atau di akhirnya, boleh, nggak apa-apa. Cuma memang ada waktu sholat duha yang paling utama. Disebutnya namanya sholat awwabin. Kata Rasulullah, sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin itu sholat ketika anak onta mulai kepanasan. Maksudnya apa? Sholat duha yang paling utama adalah ketika panas matahari mulai menyengat. Ya, kan kalau misalnya pagi-pagi jam 6:30, jam 7, itu kan matahari panas tapi panasnya segar kan? Itu belum. Kalau panasnya udah sampai menyengat, ya panas banget lah kasarnya, sekitar jam 9, jam 10, itu sholat duha yang utama. Yang utama sholat duha. Meskipun kadang-kadang di waktu tersebut kita nggak bisa. Kalau kerja, kalau di kantor, kalau di pasar, begitu ya. Berarti kalau nggak bisa, ya sudah cari waktu yang dia mungkin. Ada juga sholat sunnah yang bagus kita biasakan, sholat istikharah. Ini mungkin sholat yang jarang kita lakukan. Sekalinya istikharah dulu waktu mau nikah. Ya, padahal istikharah bukan cuma mau nikah. Apa saja kita punya keinginan tertentu, punya satu pilihan yang kita butuh penguatan, ya, maka istikharah. Ya, kita pengen misalnya kerja di perusahaan ini, udah kita kira-kira nih gajinya, fasilitasnya kayaknya mantap, saya mau pindah ke sini. Itu istikharah. Istikharah. Ya, doanya kalau bisa dihafalkan, kalau nggak bisa dibaca. Sebab doanya bagus, ya Allah, jika perkara ini baik bagiku, baik di dunia maupun di akhirat.